Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan bahwasanya lahan pekerjaan kita sebagai sarana untuk meraih surga. Jadi namanya pekerjaan itu bisa mengantarkan kepada surga, bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Rasulullah SAW membuat sampel seperti perdagangan. Kata Nabi SAW, ada pedagang yang masuk neraka, ada pedagang yang masuk surga. Ini sampel pekerjaan. Ya, maka saya bilang ini berlaku kepada seluruhnya. Saya bilang dokter juga demikian, dokter yang masuk surga, dokter masuk neraka. Ya, semuanya. Ini sampel, Rasulullah kasih sampel seperti pedagang. Ya, kata Nabi SAW, Inna tujjar humul fujjar. Sungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir. Ya. Illa man ittaqa wa barra wa sadaq, kecuali orang yang bertakwa dari pedagang tersebut, atau barra yaitu sesuai dengan janjinya, menepati janjinya, wa sadaq dan dia jujur. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir. Orang-orang fajir, orang pelaku maksiat. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alaysa Allahu qad ahallallah? Alaysa qad ahallallahu al-bai'a?" Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kenapa para pedagang dibangkitkan dalam kondisi pelaku maksiat? Jual beli halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar, jual beli itu halal. Tetapi innahum yuhadditsun fayakdzibun." Tetapi masalahnya para pedagang itu ngomong, mereka bohong. Wa yahlifun fayathamun, mereka sering bersumpah ya namun bohong, dusta. Ini jadi masalah. Menjadi masalah para pedagang yang bohong, misalnya mengatakan ini barang baru, ternyata barang lama. Oh, saya cuma untung 10%, ternyata untungnya 50% ya. Misalnya, ini saya cuma jual modal, ternyata modal dan keuntungan banyaklah. Ada aib-aib disembunyikan ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dua para pedagang ini ternyata berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka duit banyak ya, dagang sana dagang sini, jual barang haram, jual macam-macam, tapi ya neraka jahanam ya. Ini contoh. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para pedagang jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Seorang pedagang yang jujur, yang teramanah, maka dia akan bersama dengan nabi, bersama para siddiqin, para syuhada. Dan ini berlaku pada seluruh kegiatan pekerjaan. Apakah Anda sebagai dokter, apakah Anda sebagai perawat, tenaga kesehatan, apakah Anda sebagai pejabat pemerintah, sebagai PNS ya. Semuanya pekerjaan kita bisa mengarahkan kepada neraka, bisa mengarahkan kepada surga. Tinggal bagaimana kita mensikapi pekerjaan tersebut ya. Saya contohkan sebagai dokter yang bertakwa kepada Allah ya. Bertakwa kepada Allah, dia jujur amanah. Dia mensifati kalau beri resep benar-benar sesuai dengan ilmunya ya. Kalau dia kasih obat ya, obat yang benar. Dia tahu ada obat yang lebih bagus, jangan dia tinggalkan. Jangan karena pesanan detailer ya, pesanan detailer, atau yang kemudian dia kasih jual obat yang mahal padahal ada obat yang murah yang setara dengan obat tersebut ya. Kalau harganya sama enggak ada masalah ya. Dia kerja sama detailer dapat untung, harganya mirip-mirip ya, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu ada obat yang lebih baik daripada obat ini, maka seorang harus nasih. Nasih itu ingin kebaikan bagi orang yang sedang dihadapi, apalagi pasien. Maka jangan dia kasih resep sesuai dengan pesanan detailer. Yang penting obat dia laku, obat detailer tersebut laku, perusahaan farmasi tersebut lewat dia. Kemudian dia akan dapat pelayan-pelayan. Ini namanya haram. Dia makan uang yang haram, tidak boleh. Ini contoh ya. Seorang dokter tidak amanah ya. Contoh misalnya seorang dokter tidak amanah ketika dia di ruang dokter, kemudian datang pasien wanita, kemudian dia pun melihat yang tidak harus dia lihat. Ya, seorang dokter boleh melihat perkara yang terpaksa dia harus lihat, tapi tidak boleh lebih daripada itu ya. Tidak boleh daripada itu, mengikuti hawa nafsunya. Dan yang ini contoh bahwasanya dia tidak amanah ya. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada dokter yang masya Allah dia amanah, kemudian dia jujur, selalu ingin kebaikan bagi
pasien, ya, berusaha melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ya, maka kita tahu bahwasanya dokter adalah benar-benar pekerjaan yang sangat mulia yang memudahkan seorang untuk masuk surga. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kita tahu kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa, ya. Orang mau bayar berapa saja untuk meraih kesehatan, mau keluarkan uang banyak untuk bisa meraih kesehatan, ya. Lihat sekarang bagaimana orang mau olahraga aja beli sepeda mahal-mahal lah, beli inilah obat kegiatan inilah, nge-gym lah, macam-macam. Mereka ingin sehat. Ya, bahkan beli makanan yang makan organik lah atau makanan diet lah. Pokoknya semua yang mahal-mahal untuk apa? Untuk sehat. Kemudian ada yang harus periksa kesehatan per periodik tertentu, harus periksa ini untuk sehat. Jadi kesehatan itu mahal harganya. Kesehatan adalah mahal harganya. Ketika seorang terkena sakit, ya, maka dia sangat dalam kondisi menderita. Kenikmatan yang biasanya dirasakan hilang, ya. Ketika seorang dokter membantu orang sakit ini, betapa banyak kebahagiaan yang dia kembalikan kepada orang tersebut. Maka kalau dia dokter yang amanah, dia akan dapat pahala yang besar. Dia akan dapat pahala yang besar. Maka saya ingatkan kepada para tenaga kesehatan, para dokter, berusaha jadikan pekerjaan Anda sebagai sarana untuk meraih surga. Ya, kita kerja, pedagang, saya ulangi, pedagang kerja jujur amanah, dia dapat untung nggak? Dapat. Dia jual dapat untung, tapi dia masuk surga. Sama dokter mungkin kerja dapat gaji, dapat apa dari uang pasien dan yang lainnya, tapi bisa masuk surga jika dia aman dalam pekerjaan tersebut. Jika dia aman dalam pekerjaannya tersebut, ya. Kita bicara lebih luas, seperti PNS misalnya. Hati-hati kalau bekerja, jangan sampai dia makan uang yang haram, ya. Contohnya misalnya dia bekerja tidak sesuai dengan jam kerja. Seharusnya jam kerja 1 hari 8 jam, dia kerja cuma 6 jam. Ya. Setiap hari datang terlambat, pulang paling cepat. Datang terlambat, pulang. Setiap hari dia korupsi 2 jam. Ya, kalau begitu dia tahu bahwasanya 20% gajinya adalah haram. Maka kalau dia terima gaji misalnya 10 juta, maka 2,5 juta harus dikembalikan kepada pemerintah. Karena dia tahu selama ini dia sadar dia kerjanya tidak sesuai dengan akad perjanjian, dia makan harta yang haram, gajinya dikasih full, sementara dia kerjanya tidak full. Ini contoh seorang waspada, ya. Jangan sampai dia makan gaji sebelumnya ternyata gajinya tidak full. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayulah min nabatan at-suhtin fannaru aula bihi." Daging manapun yang tumbuh dari keharaman, dari uang haram, maka neraka lebih utama untuk membakarnya, ya. Waspada. Ini contoh bahwasanya seorang bekerja tidak amanah, dan subhanallah kerjaan namanya bekerja itu butuh keamanahan, ya. Butuh profesional. Inna khairu man ista'jartah al-qawiyul amin. Al-qawi kuat, profesional, amin amanah. Amin amanah. Dan kita kehilangan 2 hal ini dalam banyak hal. Profesional kurang, kerjaan yang penting pesanan inilah, koneksi inilah, nepotisme lah dan macam-macam. Amanah juga kurang, dan ini musibah, ya. Akhirnya harta digunakan tidak pada tempatnya. Banyak orang-orang korupsi, ya. Uang rakyat dia makan. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqq fannaru bihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada orang-orang yang mengolah harta negara tanpa hak, maka fannaru lahum. Maka bagi mereka neraka jahanam. Maka saya ingatkan kepada para pekerja agar dia amanah. Apapun pekerjaan dia. Ingat, pekerjaan Anda ini adalah kegiatan Anda lakukan setiap hari. 1 hari 8 jam, bisa lebih, bisa kurang. Berarti kan itu aktivitas Anda tiap hari. Kalau aktivitas Anda ternyata dibangun di atas amanah, ketakwaan, kejujuran, ya, merasa pertanggungjawaban, ya, kepada atasan misalnya, maka insya Allah ini mengantarkan Anda kepada surga. Tapi kalau kegiatan Anda sehari-hari ternyata Anda tidak amanah, ya, yang penting asal kerja, jam kerja dikurangi, kerja asal-asalan, tidak profesional, ya, maka ini bisa mengantarkan Anda kepada neraka jahanam. Maka waspada ketika seorang bekerja, berusaha untuk bekerja yang jujur dan amanah.